suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Mari saya dalam bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan pujian dari awal. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Badi yang menawan dan suci. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Oh, Kau terutama dalam hidupku. Mari kita sembah Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Allah Roh Kudus. Urapi setiap kami Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu, mengalirlah ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, hanya Kau di hidup kami, tiada yang lain. Pujian sembah kami Tuhan, terimalah sujud sembah kami Yesus. Sebab hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau Allah kami, Allah Roh Kudus. Penuhi setiap kami, penuhi setiap umat-Mu di tempat ini. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu. Sebab lawatan-Mu Tuhan, Engkau yang kami perlukan. Ku perlu lebih dahsyat lagi, katakan. Bekerjalah, come on. Ya Roh Kudus,
lembut katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, come on. Bekerjalah. Mari angkat kedua tanganmu jemaat Tuhan. Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Amin. Urapanmu, sebab lawatanmu Tuhan. Lawatanmu, Kau yang kami perlukan. Kaulah yang ku perlu. Sekali lagi dengan lembut katakan, bekerjalah ya Roh Kudus. Come on. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Mari yang terbaik, katakan bekerjalah ya Roh Kudus, come on. Bekerjalah, amin. Ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sebab urapanmu dan lawatanmu lah yang kami perlukan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mencurahkan Roh-Mu yang kudus. Sebab yang kalau pertolongan kami Tuhan, kalau penghiburan kami Tuhan. Kalau hari ini kami siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan, semua berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Yang percaya boleh sama-sama katakan, amin. Siap memuji Tuhan lebih dahsyat lagi, haleluya. Serahkan haleluya, woo. Sebab Tuhan telah mencurahkannya Roh-Nya yang kudus ke atas bumi ini. Sama-sama katakan, come on. Curahkan Roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Katakan, satukanlah hati kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Semuanya bertepuk tangan, come on. Roh tercurah dari surga, bersuka cita, amin. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa. Katakan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa, amin, kan mengaku apa? Bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Katakan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa bersorak. Amin, amin. Gereja Tuhan dibangkitkan.
Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa apa? Kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, come on. Roh tercurah dari surga. Bersuka cita. Katakan roh tercurah. Tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersuka. Roh tercurah. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Amin. Semua bangsa-bangsa apa? Kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan semua bangsa-bangsa. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita persiapkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab Roh-Mu telah tercurah ke dunia ini Tuhan. Sebagai penolong kami. Kau yang menguatkan setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang hidup yang menguatkan setiap umat-Mu di bumi ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap menyembah Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, menyembah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai aku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah yes Lord. Sebab Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan.
seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Pulihkanku, Engkau urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu, hidupku bagi. Kami buka hati kami Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, come on. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Sebab Kau ambil alih setiap hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku di altar-Mu. Mari saya untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari yang terbaik katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari jemaat saja katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Kendalikan hidup kami Tuhan. Di altar-Mu. Sekali lagi dengan lembut, sama-sama katakan, ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat. Ambil alih di altar-Mu, di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan. Kami buka hati kami ya Roh Kudus, jamah setiap kami, lawat hati kami. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan kita, come on.
Sebab Dia hanya yang layak disembah, Dia yang layak dipuja. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, mengalirlah ya Roh Kudus. Oh, oh. Yes, Lord. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku, mengalirlah, mengalirlah, yes Lord, kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Oh, oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah ya Roh Kudus, penuhi tempat ini, jamah setiap umatmu, mengalirlah oh Roh Kudus di hidup, mengalirlah oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalir, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah. Saya undang hambanya untuk maju ke atas mimbar. Mengalir oh, di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidup, mengalir, mengalir. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat mengalirlah oh Roh Kudus, sekali lagi katakan mengalir, kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku. sekali lagi katakan mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus, sembuhkanku, sembuhkanku. berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Lawatlah setiap kami lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Ketika Roh Kudus turun ke atas kami Tuhan, kami menerima kuasa, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan.
Terlebih lagi kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami boleh berjalan di dalam kuasa Tuhan. Kemanapun kami bawa hidup kami Tuhan. Selalu ada kemenangan, selalu ada mujizat, selalu ada pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati tim Praise and Worship yang sudah membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Bila pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan. Berbicara bagi masing-masing kami. Urapi hamba-Mu yang serba terbatas dengan pengurapan Tuhan yang tidak terbatas. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu menguatkan, memulihkan setiap kami Tuhan. Menyembuhkan setiap kami Tuhan. Dan mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat Tuhan yang mendengarkan. Kami boleh sama-sama diberkati. Kami boleh sama-sama diteguhkan. Kami boleh sama-sama dipulihkan. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Haleluya. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sudah dicurahkan. Amin. Saudara merasakan kuasa Tuhan? Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa, bukan hanya sekedar atmosfer, tapi Roh Kudus itu pribadi Allah. Makanya dia bekerja. Nah, judul khotbah saya adalah peranan Roh Kudus dalam memampukan orang percaya hidup kudus. Saya buka dengan satu survei, saya ambil dari cuplikannya atau renungannya Kofandi, saya izin. Kofandi saya pakai ya. Survei terhadap sifat laki-laki di dunia. Ya, orang Eropa mereka punya satu istri dan satu pacar. Tetapi mereka lebih mencintai istrinya. Orang Amerika mereka punya satu istri dan satu pacar, tetapi mereka lebih mencintai pacarnya. Itu orang Amerika. Orang India mereka punya satu istri dan 4 pacar. Ada yang mau coba? Tetapi mereka lebih mencintai ibunya. Ya, ada yang amin lagi. Maksudnya amin gimana nih? Orang Arab mereka punya 4 istri dan 1 pacar, tetapi mereka lebih mencintai pembantunya. Pembantunya banyak kan dari orang Indonesia, TKW. Orang Cina, mereka punya 1 istri dan beberapa pacar, tetapi mereka lebih mencintai uangnya. Ya, orang Singapura, mereka punya 1 istri dan 1 pacar. Tetapi mereka lebih sering menangis karena tidak bisa bayar biayanya. Nah gitu ya. Kalau orang Indonesia gimana? Selalu ada orang Indonesia ya. Mau dengar surveinya orang Indonesia? Orang Indonesia mereka punya 1 istri dan tidak punya pacar. Tetapi selalu berangan-angan punya istri lebih dari 1. Namun takut untuk mewujudkannya seperti pria-pria yang sedang mendengarkan cerita ini. Ya, oke. Hari ini kita belajar Bapak Ibu Saudara pentingnya kekudusan. Punya 1 istri itu lebih baik. Ngapain punya 4 istri? 1 istri aja susah dikelola kadang. Ya, nah kita lihat sama-sama. Ya, ini kita akan belajar tentang progress sanctification. Saya nggak akan ngajarin saudara tentang positional sanctification karena kita sudah dikuduskan. Tapi yang paling banyak kita sering kali jatuh bangun di progress sanctification. Next, makna kata kudus dalam Alkitab bahasa Ibrani Perjanjian Lama itu menggunakan kata kados yang artinya terpisah, berbeda, diasingkan atau dipisahkan untuk tujuan khusus. Ya. Dipakai untuk menggambarkan Allah. Nah kemarin saya bahas kitab Yesaya, seberapa kudus sih Allah kita, seberapa kudus sih Tuhan kita. Yesaya menuliskan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Satu-satunya atribut, satu-satunya sifat Allah yang ditulis 3 kali dalam 1 kalimat. Saudara tidak akan menemukan mulia, mulia, mulialah Tuhan. Saudara tidak akan menemukan kasih, kasih, kasihlah Tuhan.
tapi hanya satu atribut ini, yaitu kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tapi Tuhan minta kita, kuduslah kamu. Tuhan gak bilang, kudus, kudus, kuduslah Bapak Willy, bukan. Ya, kuduslah kamu. Nah saudara kasih Tuhan, nah Allah kita Allah yang kudus. Kalau orang Yahudi, orang Ibrani sampai ngomong 3 kali itu udah top level maksimum. Makanya kenapa Paulus bilang dia dibawa penglihatan ke sorga langit tingkat keberapa? 3. Kalau saudara kita langit ke-7. Ya makanya ada puyer cap bintang 7. Ya. Nah 3 kali. Oleh sebab itu orang Yahudi itu suka dengan angka 3 kali. 3. Contohnya orang Yahudi ngajarin gini loh Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu dijahatin orang 1 kali kamu kasih ampun. Oke, ampuni. 2 kali bikin jahat lagi, ampuni lagi. 3 kali bikin jahat, masih ampuni. Itu terakhir, the last time. Kalau 4 kali, tanpa ampun. Makanya Petrus bilang sama Tuhan Yesus, dia gagah tuh dia. Kalau gitu, aku harus mengampuni 7 kali. Karena dia pikir, aku lebih hebat dari guru-guru Yahudi. Guru-guru Yahudi ngajarin berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Petrus bilang berapa? 7 kali. Tapi Tuhan bilang apa? Bukan 7 kali mengampuni. Tapi 70 kali 7 kali. Mateng kon ikut Yesus. Ya, jadi 3 kali itu maksimum di orang Yahudi. Nah, dipakai untuk menggambarkan benda. Contohnya apa? Tabut perjanjian, kan betul ya? Benda, kudus. Benda-benda yang di ruang maha kudus, di ruang kudus, ruang suci. Meja roti sajian, pelita emas, itu kudus. Bahkan apinya itu kudus, nah itu benda. Bicara apa lagi tempat, contohnya apa tempat? Waktu Musa melihat penglihatan, Tuhan bilang apa? Tanggalkan kasutmu karena tempat ini apa? Kudus tempat. Lalu waktu, apa firman Tuhan kata waktu? Kuduskanlah hari Sabat, betul? Amin. Ini hari Sabat saudara, kuduskanlah. Ini waktu kudus bagi Tuhan. Lalu apa lagi? Umat yang dipisahkan bagi Allah, itu di perjanjian lama. Lalu perjanjian baru saudara, ya kata kudus itu hagios. Next, saya nggak bawa ini ya. Hagios, dari kata hagios pernah dengar kata higienis? Pernah dengar? Pernah dengar kata hygiene? Nah nih kurang lebih dari sini nih hagios. Kudus, suci, dipisahkan dari dosa untuk Allah. Digunakan untuk Allah. Roh Kudus, orang percaya dan hal-hal yang berkaitan dengan kekekalan. Nah kita orang kudus, orang percaya kita sudah dikuduskan. Nah ada tingkat kekudusan saudara. Tingkat pertama yaitu positional sanctification. Positional sanctification, kekudusan secara posisi, sama-sama katakan posisi. Dulu zaman sekolah itu posisi menentukan prestasi, katanya gitu ya. Posisi untuk nyontek maksudnya. Posisi menentukan prestasi. Nah, kekudusan secara posisi, bahasa ilmiahnya atau bahasa teologinya justification, yaitu kita dibenarkan. Di dalam Kolose pasal 3 kita lihat, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan. Perhatikan. Kita adalah orang-orang pilihan, amin. Saudara orang pilihan, perhatikan. Ketika Allah memilih kita, Allah menguduskan kita. Dikuduskan dan di apa lagi saudara? Dikasihinya. Wow. Amin. Amin saudara. Dikuduskan lalu apa? Dikasihi. Kemudian kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Perhatikan. Put on therefore as the elect of God. Dipilih. Kata dipilih itu dari bahasa Yunani eklegomai.
Dari dua kata, ek dan lego. Ek itu keluar. Pernah dengar kata lego? Pernah dengar kata lego? Kalau lego satu hilang bisa nggak? Bisa nggak terbentuk sesuai dengan gambarannya? Perhatikan, lego itu artinya ditempatkan. Mungkin saudara nanya, kenapa gua ada di Sukabumi? Kenapa di Indonesia, bukan di Swiss? Karena Tuhan lego saudara di sini. Menempatkan saudara. Amin. Nah saudaraku dikasih Tuhan, eklegomai. Kita dipilih. Ya, supaya apa? Kita dikuduskan, holy and beloved. Perhatikan, urutannya dikuduskan dulu, baru dikasihi. Amin saudara. Dikuduskan dan dikasihi Allah. Nah ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Ayat yang lain, 1 Petrus. Ya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Nah ini dikuduskan oleh Roh. Minggu lalu kalau salah dibaca Om Bapak Gembala ya. Dikuduskan oleh Roh. Ini posisi nih. Supaya, perhatikan, kita tuh dikuduskan biar apa sih? Tujuan kita dikuduskan supaya apa? Bapak Ibu Saudara baca 2, 3, supaya apa? Supaya apa? Supaya apa? Kurang keras supaya apa? Kurang keras supaya apa? Taat. Ada lagu sekolah minggu, T-A-A-T. Menariknya kata taat dibolak dari baca dari depan, dari belakang. Sama gak? Sama. Coba, kata lain ada nggak? Depan belakang dibacanya sama. Jadi kita dikuduskan supaya taat. Haleluya. Haleluya. Amin saudara. Supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima apa? Percikan. Bahasa Jermannya kepret. Menerima percikan. Nah kemungkinan besar mungkin baptis percik dari sini. Mungkin ya saya tidak tahu ya. Ada baptis percik. Ada orang yang baptis percik terus dia baptis selan. Gak kerasa dipercik mah baptis percik. Menerima percikan darahnya. Perhatikan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Nah ini posisi. Yang kedua, progres saudara. Nah ini kita udah di level kedua nih, progres melalui pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Tujuannya apa? Supaya semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga katakan amin. Amin. Supaya apa? Semakin serupa dengan Kristus. Perhatikan Efesus 4. Ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan. Nah kata menanggalkan itu seperti pakaian yang ditanggalkan. Menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya. Perhatikan manusia lama itu membawa kepada kebinasaan. Oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dibaharui. Nah ini progres, dibaharui makin hari semakin hari. Artinya Tuhan mau hari ini saudara lebih kudus daripada hari kemarin. Amin. Besok harusnya lebih kudus daripada hari ini. Progres. Kemarin saya tanya sama Ishak, pertama kali kamu belajar gitar sama saya bisa berapa chord? 5 chord. Sekarang udah bisa berapa chord? Ada 60? Progres gak? Progres gak? Coba bayangin ya, belajar musik 3 tahun cuma bisa 5 chord. C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Udah 5 chord aja. Nggak progres. Orang Kristen itu nggak otomatis langsung kudus. Tiba-tiba ngomong kasar, yang sebelumnya kita ngomong kasar, tiba-tiba langsung nggak ngomong kasar. Perlu progres. Mungkin hari ini ngomong kasar 10 kali, besok cuma 3 kali. Besoknya lama-lama udah gak ngomong kasar lagi. Amin saudara. Perlu progres. Nah progres itu perlu latihan. Sama-sama katakan latihan. Sama-sama katakan latihan. Nah ini. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah yang ketiga.
3 level juga saudara. Perfect sanctification. Kita belum nyampe ini. Ya, kalau para penulis Injil sudah, rasul-rasul sudah, orang yang mendahului kita sudah. Ini namanya kekudusan yang sempurna. Glorification. Pada saat kapan? Nanti Tuhan panggil kita masuk dalam kerajaan sorga. Ya, oke, kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara. Di dalam Galatia pasal 5, perhatikan ayat 16 sampai 26. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, perhatikan ayat 18, memberi diri. Kata memberi diri itu artinya apa? Rela, sama-sama katakan rela. Amin saudara? Saudara rela dipimpin oleh Roh Kudus? Nah ini rela, memberi diri, perhatikan. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata ayat 19. Ya. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Peringatannya udah pernah dibuat nih, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah apa saudara? Baca 2, 3. Kasih, coba next. Kasih, apalagi? Sukacita, apalagi? Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kemudian apa? Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 24, 25, 26 sama-sama baca. 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga apa? Dipimpin oleh roh, ayat 26, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Bagaimana peranan Roh Kudus dalam hidup kita? Sehingga memampukan kita orang percaya itu hidup kudus. Yang pertama saya catat saudara, Roh Kudus memampukan kita untuk menolak keinginan daging. Jadi sebelum ada Roh Kudus, ketika ditawarkan dosa kita selalu mau. Gak ada remnya. Tetapi ketika menjadi orang percaya ada Roh Kudus dalam hidup kita bisa berkata tidak terhadap dosa. Amin. Sebelum ada Roh Kudus, kita nggak bisa berkata tidak. Bahkan firman Tuhan katakan kita itu budak dosa, hamba dosa. Yang namanya hamba itu apa? Ngikut aja mau Tuhannya, betul ya? Makanya pakai istilah hamba, makanya perlu dimerdekakan. Hamba dosa artinya apa? Yang ngikut aja, mau ngapain ikut aja. Ikutin aja maunya Tuhannya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Gimana sih hidup oleh roh? Dikit-dikit bahasa roh. Dikit-dikit bahasa roh. Mau kepleset, gitu. Dikit-dikit mau kepleset. Sikir apa tahu. Pintu tiba-tiba ketutup, sikir apa. Wah, bahasa roh gitu. Hidup oleh roh itu bukan dikit-dikit bahasa roh Bapak Ibu Saudara. Hidup oleh roh itu artinya mau dituntun oleh Tuhan. Amin. Ya, maka kamu. Ya, perhatikan. Hidup oleh roh, ini perhatikan baik-baik. Menggunakan kata kerja bahasa Yunani peripateite. Dengan tata bahasa present imperatif. Artinya keep on walking. Artinya gini, hari ini saya mau berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Saya mau hidup oleh roh. Besok saya juga mau hidup oleh roh. Besok saya juga mau hidup oleh roh. Besok juga saya mau hidup oleh roh. Ini perintah untuk terus menerus hidup. Dipimpin, dituntun, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Amin.
Saya dengar satu kesaksian pendeta Yusuf Roni bagus tuh. Jadi waktu dia pertama kali ikut Yesus, memberitakan Injil, ditangkap masuk penjara, betul? Dia pernah mau dipindahin ke penjara Kalisosok, naik pesawat. Diborgol tangannya Bapak Ibu Saudara. Tapi cara borgolnya bukan kedua tangannya diborgol. Satu tangan borgol dia, satu tangan borgol ke pengawal. Jadi waktu dia mau ke WC bingung gimana caranya ya. Mau buka celana nih. Mau ke WC nih. Toilet pesawat kan kecil ya. Jadi penjaganya di depan, dia masuk ke dalam. Kemanapun diikutin. Lalu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan aku ikut Yesus kok sesusah ini sih, mau kencing aja susah. Tapi Roh Kudus ngingetin dia, sama seperti aku bersama dengan kamu. Jadi Tuhan tuh kasih ilustrasi, kamu seperti seolah-olah di borgol nih, kemanapun kamu pergi tuh ada yang ngikutin. Bukankah kemanapun kita pergi, ada Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita. Amin saudara. Hidup oleh roh dikatakan. Ya coba ayat yang lain. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu, what if nih. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan apa? Mati. Adam dan Hawa mati. Firman Tuhan katakan ketika kamu makan buah ini, firman Tuhan katakan apa? Pasti kamu mati. Tapi Hawa bilang apa? Nanti kamu mati. Pasti sama nanti sama enggak? Beda. Ya, perhatikan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi ketika misalnya ada dorongan di dalam daging kita nih, yang bergejolak dengan hidup kita, dengan roh kita. Tergantung saudara mau tunduk sama siapa. Mau marah ngikutin kedaginganmu atau oke, stop. Karena saya mau taat sama firman. Amin. Jadi Roh Kudus itu bisa ngerem. Ya. Roh Kudus itu bisa ngerem Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita percaya Tuhan, sebelum ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita pengennya ngegas itu. Ih kamu kalau ngomong ngegas mulu sih. Pernah gak ketemu orang gitu kalau ngomong ngegas gitu? Ngegas mulu sih kamu. Nah dulu sebelum ada Roh Kudus kita ngegas, gak bisa ngerem. Nah saudara perhatikan, bahasa Indonesia masa kini, karena kalau kalian hidup menurut tabiat manusia, maka kalian akan mati. Tetapi kalau dengan kuasa roh Allah, nah ini dia. Kalian terus saja mematikan perbuatan-perbuatanmu yang berdosa, maka kalian akan hidup. Pagi-pagi bangun tidur udah ada yang pengen bikin marah. Betul gak coba Bapak Ibu Saudara? Bangun pagi ada yang udah pengen bikin marah belum? Siapa biasanya yang pengen bikin marah? Minimal anak. Ya, istri saya bilang gini, Rafa bangun. Dari nada low sampai nada tinggi. Kan kalau kata ilmu psikologi, ada satu tayangan ya, ada seorang ibu ya, ibu Cindo nih, Chinese Indo. Kata psikolog katanya kalau negor anak itu nggak boleh keras-keras, nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh bentak-bentak ya, harus lembut, nggak boleh pukul, harus sopan. Kita coba ya, anak-anaknya lagi nonton nih, anak-anaknya lagi nonton TV gitu kan. Ayo Kelly, Rachel, anaknya namanya Kelly sama Rachel. Ayo Kelly, Rachel, udah malam, ayo tidur. Ngomongnya lembut nih maminya nih, gak digubris. Ayo sayang, Kelly, Rachel, ayo udah malam ini, besok kan kamu sekolah, nanti susah bangun. 2 kali nih, ketiga kali, level orang Yahudi kan, 3 kali kan. Yang ketiga kalinya, ayo sayang, ayo cepet tidur. Digubris gak? Mabi hitung sampai 3. 1, 2, 3. Kalau nggak tidur langsung. Bukankah pagi-pagi kita suka tergoda pengen marah? Betul apa betul? Siapa di sini yang bangun paling siang? Boleh angkat tangan? Angkat tangan. Ada yang ngaku?
Udah bangun paling siang gak pernah beresin ranjang. Bikin rule makanya di rumah. Yang beresin ranjang orang yang paling terakhir bangun. Biar cepet-cepet bangun. Jadi gue gak beresin ranjang, gak beresin ranjang. Pagi-pagi kan ada orang yang pengen bikin marah ya. Tapi Roh Kudus bilang, ayo tahan. Susah gak? Susah gak? Makanya perlu apa? Latihan. Ini namanya progres. Yang ngerti katakan amin. Amin saudara. Kalau dulu mungkin 1-2 kali ngomong udah langsung marah. Sekarang 5 kali baru marah. Oke lah itu udah progres tuh. Nah ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Roh Kudus memampukan kita untuk menolak. Berkata tidak terhadap dosa. Saudara udah tahu nih punya tensi. Di depan disungguhin sate kambing sama duren. Makan apa enggak? Makan apa enggak? Kemarin ini waktu kita habis lomba band ya. Di Pantai Costa ya. Kita kan kumpul ya, makan-makan di seberang gitu kan. Ko Willy beli mie goreng, Kak Opai beli mie goreng. Terus dia bilang gini, gak tergoda lu sama mie goreng? Tidak. Tapi kalau disuguhin roti mungkin. Ada kalanya kita perlu melatih untuk berkata tidak. Amin saudara? Perlu latihan gak? Perlu latihan. Jadi mulailah hari ini praktis. Latihan. Supaya apa? Progres. Tuhan mau kita progres. Kekudusan kita progres. Amin. Yang kedua, Roh Kudus memimpin kita untuk hidup menurut kehendak Allah. Ini dia. Kalau tadi memampukan kita untuk berkata tidak, yang kedua adalah memimpin kita untuk hidup menurut kemauannya Tuhan. Kekristenan itu bukan bicara melakukan apa yang saya mau, melakukan apa yang saya suka, melakukan apa yang saya kehendaki. Tapi kekristenan itu berbicara melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan suka, Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Perhatikan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan apa? Keinginan daging. Perhatikan, kata berlawanan itu bahasa Yunaninya kata yang artinya putar balik. Tahu putar balik? Mau ke gereja nih, udah mau belok ke Otista, nggak jadi, putar balik. Nah itu putar balik tuh. Dan keinginan daging selalu putar balik. Nah kata keinginan Bapak Ibu Saudara menggunakan kata ini nih, epitumos. Pernah dengar kata epidermis? Nah epinya itu apa? Luar. Tapi bisa juga beyond. Bisa juga artinya melampaui. Nah saya mau jelasin kata tumosnya. Tumeonya, tumosnya. Itu artinya apa? Passion, gairah, seolah-olah bernafas dengan keras. Pernah gak sih saudara pengen sesuatu sampai pengen mukul orang. Oke, ya sini. Pernah gak sih? Saudara lagi marah nih, lagi marah, nafasnya jadi kenceng. Saya gak pernah menemukan orang marah ya, gue pukul nih. Gak pernah kok, aku pukul ya. Boleh gak aku pukul? Gak pernah tuh, gak pernah nemuin. Aku pukul nih, ayo, bener gak? Itu nafasnya kenceng gak? Orang mau begal nafasnya kenceng gak? Nafasnya kenceng gak? Membara itu. Seolah-olah bernafas dengan keras. Keganasan, kemarahan. Nah ini keinginan daging. Orang pengen sesuatu deh, contoh. Pengen handphone deh. Nabung udah sampai. Saya punya teman dulu ya. Waktu kuliah pengen punya tip deck. Tahu tip deck tuh apa ya istilahnya? Tip stereo tuh yang ada subwoofer, ada speaker kanan kiri sama subwoofer satu. Tahu apa yang dia lakukan? Selama 6 bulan dia cuman makan Indomie. Menghemat budget. Sampai sama kita ya teman-teman ya di kosannya dibikin kotak peduli. Nama teman saya tuh Yosep. Kotak peduli santunan buat Yosep. Karena kita udah kasihan kelihatannya tiap hari makan Indomie. Kenapa sih kamu makan Indomie? Supaya bisa kebeli tip deck ini. Nah itu kayak, pokoknya gue harus bisa. Gue harus bisa. Kata keinginan itu bernafas dengan keras.
amarah, emosi, keganasan, kemarahan yang meluap-luap. Nah ini keinginan. Nah sekarang kasih Tuhan, keinginan daging itu selalu berlawanan dengan keinginan roh. Itu sebabnya Roh Kudus membantu kita, menuntun kita untuk kita hidup dalam kehendak Allah. 1 Tesalonika 4, perhatikan. Ayat 3-5. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat yang lain, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, perhatikan ayat ini sama-sama kita baca. 2, 3. Tetapi apabila ia datang, apa? Yaitu roh kebenaran. Ia akan apa? Memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan, Roh Kudus dicurahkan, diutus oleh Bapa untuk memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Supaya apa? Pikiranmu benar. Kata-katamu benar, perilakumu benar, supaya hidup kita benar seluruhnya. Amin. Perlu dituntun. Kita tuh seperti anak yang perlu dituntun. Anak saudara untuk jadi baik nggak otomatis. Betul Bapak Ibu? Perlu dituntun, perlu dilatih. Ya kita perlu Roh Kudus. Nah Roh Kudus itu seperti coaching, dia coach kita. Dia bantu kita, dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan baik-baik. Dia memimpin kamu dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tetapi kalau roh itu datang, yaitu dia yang menyatakan kebenaran tentang Allah, kalian akan dibimbingnya untuk mengenal seluruh kebenaran. Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tetapi mengatakan apa yang sudah didengarnya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nah saudara kasih Tuhan, Roh Kudus itu memimpin kita. Itulah sebabnya kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Google Map bisa salah gak mimpin kita? Ada orang waktu itu ya videoin, ini teh kemana? Lagi di jembatan tapi kanan kirinya udah sungai gitu kan. Belok ke kiri teh kemana? Iya teh. Iya teh kiri sungai, iya teh kemana iya teh? Google Map teh. Dituntun sama Waze. Belok ke kanan jurang. Ke kanan kemana iya teh? Ke kanan teh kemana iya teh? Menyesatkan gak? Google Map bisa menyesatkan. Tapi Roh Kudus tidak akan menyesatkan saudara. Izinkan dia memimpin kita. Makanya kita perlu memberi diri. Ayo Roh Kudus pimpin aku. Amin saudara. Memimpin. Anak-anak saudara tuh gak otomatis bisa ngomong baik. Gak otomatis bisa ketemu orang, selamat pagi om. Anak saya tuh kadang susah loh. Ayo Rafa ngomong. Selamat pagi om. Hai tante. Perlu dilatih. Saya pikir-pikir ya. Anak saya tuh mirip banget sama IQ-nya. Kevin. Adik ipar saya, sampai sekarang kadang suka diingetin, ayo ketemu orang tuh, maminya suka gitu tuh. Terus karena dia udah gede bisa ngomong gini, emang harus ya semua disalamin ya? Perlu dilatih gak? Perlu dilatih. Makanya di sekolah, ya kan? Pagi-pagi kalau kita mau masuk sekolah, apa? Dilatih gak? Lagi bangun apa itu? Sekolahmu lagi bangun apa itu? Sekolah anakmu lagi bangun apa? Karakter. Lagi bangun habit supaya jadi karakter, supaya jadi jalan hidup. Dilatih apa? Sopan sama orang, betul? Dan Roh Kudus itu melatih kita Bapak Ibu Saudara. Makanya kita perlu memberi diri. Oke, pimpin aku. Memberi diri. Untuk apa saudara? Dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketiga saudara. Roh Kudus itu menyadarkan kita.
Ini kayaknya kepotong ya, Yun. Roh Kudus menyadarkan kita bahwa perbuatan daging membawa kepada kebinasaan. Ya, menyadarkan. Pernah gak teman kamu nyadarin kamu? Sadar, weh, jangan kayak gitu, weh. Pernah gak ngingetin? Perlu gak orang untuk ngingetin kita? Kau Willy pernah diingetin sama istri? Perlu ya? Saudara pernah diingetin sama orang terdekatmu? Istri saya suka ngingetin saya kalau lagi bawa mobil. Jangan ngebut. Hei. Saya kalau bawa mobil waktu itu dari Semarang. Dari Semarang waktu itu masih pakai expander mami waktu itu. Dari Semarang sampai Padalarang 5 jam. Mami bilang gini, jangan ngebut woi. Perlu disadarkan gak? Nah ini pekerjaan Roh Kudus. Ngingetin kita. Menyadarkan kita. Kenapa perlu disadarin Bapak Ibu? Kenapa? Karena kita banyak ingatnya atau banyak lupanya? Banyak ingatnya, banyak lupanya? Banyak lupanya, betul ya? Perlu diingetin gak? Perlu. Dia tuh reminder kita, menyadarkan kita. Perhatikan, perbuatan daging telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala dan seterusnya. Next slide. Sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Nah, Paulus itu membagi menjadi 4 bagian daftar dosa. Ya, daftar dosa menurut Expository Bible Commentary ada 4 daftar dosa. Yang pertama adalah dosa imoralitas seksual, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini bicara tentang apa? Seksual, immorality. Saya baca satu berita, sekarang tuh bukan hanya begal tas, begal barang-barang berharga. Tapi maaf kata ya, banyak orang-orang jahil tuh begal apa? Bagian tubuh wanita. Maaf, begal payudara. Jadi ada satu cerita. Ada seorang perempuan, dia keluar dari tempat kos. Lalu tiba-tiba ada motor, pura-pura nanya alamat. Ketika lengah dipegang, terus dia pergi aja. Marah kan, kakaknya lihat gitu marah banget. Cek CCTV, ini hebat loh, ini luar biasa sekali nih. Dia lapor polisi karena mikirnya takut lambat ya. Dia cek CCTV, dapat plat nomor polisinya, dia minta bantuan netizen se-Indonesia. Tolong cari plat nomor ini letaknya di mana. Ketahuan posisinya di mana. Wih, saya bilang hebat nih. Orangnya udah kabur dari rumah. Kakaknya gak berhenti gitu aja. Dia sampai sewa bounty hunter, pemburu bayaran. Kejar sampai dapat. Woi, hebat nih. Kenapa gak sewa John Wick aja sekalian? Udah nonton Balerina? Habis lu sewa John Wick ya. Nah ini saudara, dosa imoralitas seksual. Ya. Kemudian dosa dari ranah agama, penyembahan berhala, sihir, magic, tenung, meramal, gitu kan? Ini ramal nasib. Coba lihat garis tangan dong. Betul? Pernah dilihat garis tangannya? Waduh, jodoh kamu masih jauh. Aduh, ini enggak kotak-kotak ini. Aduh, susah makan kamu. Kan dulu suka dilihatinnya. Coba lihat tuh, garis tangannya petak sawah katanya. Gak susah makan. Pasti diberkati makannya, masih percaya. Nick Fujicik bilang apa? Jangan percaya garis tangan. Orang yang tidak punya tangan pun bisa punya masa depan. Kan dia gak punya tangan. Betul ya? Yang berikutnya apa lagi? Dosa berkaitan dengan perilaku terhadap orang lain. Berseteru, perselisihan, next. Iri hati. Iri hati itu apa? Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Tetangga saudara baru beli TV 80 in, bisa ikut bergembira gak? Halo? Tetangga saudara baru beli mobil baru, bisa ikut bergembira gak? Oh puji Tuhan, luar biasa. Bisa gitu gak? Teman saudara, teman satu kantor baru dinaikin
pangkatnya, jabatannya bisa ikut gembira nggak? Oh sukses luar biasa, aku kasih kopi ya. Rasain loh, cyanida. Bisa nggak saudara? Itu iri hati. Amarah, kepentingan diri sendiri. Percidraan, roh pemecah, kedengkian. Nah ini dia. Dosa yang terakhir apa? Saya minta para pemain musik. Dosa pagan, yaitu apa? Mabuk, pesta pora, termasuk di dalamnya pesta seks. Nah, Galatia pasal 6 ayat yang ke-8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Kalau engkau melakukan perbuatan daging itu membawa kebinasaan. Kalau orang menanam menurut tabiat manusia, ia akan menuai kematian. Apa yang kita tanam, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Dari tabiatnya itu. Tetapi kalau ia menanam menurut pimpinan roh, ia akan menuai hidup sejati dan kekal dari roh Allah. Ayat yang lain. Yohanes 16 ayat 8-9, perhatikan ayat ini. Coba sama-sama kita baca, 2, 3. Dan kalau ia datang, dia sudah datang Roh Kudus? Sudah. Ia akan apa? Menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa dikatakan apa? Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Pernah gak orang ngomong kayak gini? Insaf dong, insaf, insaf. Pernah ya? Pernah ya? Nah itu kerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. That's why kalau kita buat dosa, ada rasa guilty gak? Ada rasa bersalah. Roh Kudus itu menyadarkan kita. Ini peranan dia. Dia mengingatkan kita. Halo Bapak Ibu Saudara. Dia menyadarkan kita. Mengingatkan kita. Setiap kali kita mau bikin dosa, dia menyadarkan kita, mengingatkan kita. Hati-hati loh. Karena apa yang kamu lakukan bisa membawa kepada kematian. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Orang pertama kali mencuri apakah langsung 1 M? Dari berapa? Dari kasih uang belanja, kembaliannya gak dibalikin, dari situ dulu kan. Betul gak? Berulang kali, berhasil tuh. Bikin bond fiktif, betul? Dosa juga dilatih Bapak Ibu. Betul Pak, betul? Pertama kali orang emangnya kalau nyuri motor langsung bisa sekali, bisa banyak gitu. Coba dulu, kalau curi motor berapa lama? Semenit, lama dong, gue ajarin nih 30 detik. Betul gak? Orang kan gitu ya. That's why kalau orang masuk penjara tuh makin pinter, makin terlatih, diajarin. Tapi perhatikan, kita punya Roh Kudus yang mengingatkan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ini Roh Kudus membentuk dan memproduksi karakter Kristus. Ya, dia ngingetin kita bahwa perbuatan daging membawa kebinasaan. Tapi dia latih kita, dia bentuk kita supaya menghasilkan buah roh. Kasuda, samuba, selemua. Kasih, sukacita, coba ayatnya. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan. Coba di close. Kasuda sama buah. Kasuda, apa? Kasuda. K-nya apa? Kasih. Su-nya sukacita. Da, damai sejahtera. Samuba, sa-nya kesabaran. Mu-nya kemurahan. Ba-nya kebaikan. Selemua, se-nya kesetiaan. Lem-nya kelemah lembutan. Mu-nya penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Amin. Roh Kudus memampukan kita untuk berkata tidak terhadap dosa. Kita bisa berkata tidak Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus memimpin hidup kita untuk kita boleh ngikutin kehendak Allah. Roh Kudus menyadarkan kita, menginsafkan kita, ngingetin, dia reminder kita. Reminder kita. Karena kita suka lupa, bilang kanan kirimu, karena kamu suka lupa, makanya perlu Roh Kudus. Amin saudara? Amin. Yang terakhir apa? Roh Kudus itu membentuk dan memproduksi karakter Kristus, buah roh. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.
Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan Allah Roh Kudus, oh Allah Roh Kudus, penuhi setiap kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ubah hatiku, celihkanku, jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Yang wanita saja katakan Allah Roh Kudus. Haleluya, ini kami Tuhan. Penuhi setiap kami Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami, sadarkan kami, ingatkan kami selalu Tuhan. Rindu Kau selalu. Haleluya. Kami mau bergantung kepadamu Roh Kudus. Yang pria katakan Allah Roh Kudus, ubah setiap kami Tuhan, ubah hatiku, celihkanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sanjung Kau mulia, Kau mulia, mulia Tuhan bagimu. Mari angkat tangan kita katakan ku sembah kudus, 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 kuduslah Tuhan. Ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Lagi katakan ku sembah kudus, haleluya, kuduslah Tuhan. sanjung Mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, oh, bagimu Tuhan. Mari sembah Dia, Roh Kudus, Roh Kudus bantu setiap kami.
Kiara baba 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 ya namo. Roh Kudus tolong setiap kami. Roh Kudus mampukan setiap kami. Roh Kudus pimpin setiap kami. Oh, Roh Kudus ingatkan setiap kami Tuhan. Bekerjalah bagi setiap kami. Oh, Roh Kudus dicurahkan, lawatan Allah terjadi. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus sangat berperan penting untuk memampukan kita hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus memampukan kita untuk berkata tidak terhadap keinginan daging. Roh Kudus memimpin kita kepada seluruh kehendak Allah, kepada seluruh kebenaran Allah. Roh Kudus menolong setiap kita, mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa perbuatan daging membawa kebinasaan. Roh Kudus akan menolong kita menghasilkan buah roh, supaya setiap orang yang melihat hidup kita ada buah roh yang dihasilkan. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Roh Kudus tuntun setiap kami. Kami sudah dengar firman Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus terus mengingatkan kami. Roh Kudus yang ada dalam hidup kami menyadarkan kami, supaya kami tetap hidup di dalam kebenaran-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati dengan penuh sukacita untuk berikan yang terbaik Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sudah berikan yang terbaik. Terlebih lagi kami berdoa untuk setiap kami Tuhan. Kami pulang membawa kemenangan daripada Tuhan. Kami pulang membawa pertolongan. Kami pulang membawa mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Pastor Lucky yang telah membawakan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Kami persilakan kepada yang bertugas untuk maju ke depan. Kita angkat satu pujian. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Sama-sama katakan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku. Mari saya untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan, satukanlah roh kami ya Tuhan. Sambil bertepuk tangan, come on. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga,
Amin. Bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak, roh tercurah. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari yang terbaik, sama-sama katakan, come on. Roh tercurah dari surga, come on. Bumi bersuka cita, Semuanya bertepuk tangan, come on. dari surga. Bangsa-bangsa, Bangsa bersuka lebih dahsyat lagi, katakan, come on. dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku apa? Bahwa Yesus Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Cukup kasih karuniamu bagiku, di dalam kelemahan kuasamu menjadi sempurna. Cukup kasih karuniamu bagiku, di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Cukup kasih karuniamu bagiku, di dalam kelemahan kuasamu menjadi sempurna. Cukup kasih karuniamu bagiku, di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Di dalam kelemahan, di dalam kesukaran, kuasamu menyertai aku. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara berkami dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan dan sudah memberikan persembahan untuk bejanmu, baik untuk kas, persembahan perpuluhan, Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati seseorang yang sudah melayani sebagai worship leader, singer, pemain musik, multimedia, kolektan, bahkan kami semua yang hadir, bahkan abamu, pastor yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan kembali akan berkhotbah di sesi kedua dan ketiga. Tuhan juga akan memberkati, kirim jiwa-jiwa untuk ibadah kedua dan ketiga. Dan kami rindu supaya pekerjaan Tuhan, roh Tuhan akan menguasai hidup kami, supaya hidup kami boleh terus berkenan kepada Tuhan makin hari, makin kudus dan berkenan pada Engkau. Terima kasih Bapa. Tadakan tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkati masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah untuk pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat, berkat jasmani,
berkat rohani dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.